Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Mahkamah Agung menolak kasasi Rizik Syihab. Kasus banding Rizik Syihab ke Pengadilan Tinggi DKI dan perkara bandingnya ditolak Hakim Pengadilan Tinggi DKI dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun. Sebelum lewat batas waktu kasasi selama 14 hari, Rizik Syihab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Hakim Mahkamah Agung bisa terjadi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI selama 4 tahun. B. Putusan hakim bisa lebih tinggi dari 4 tahun. Atau B. Putusan hakim Mahkamah Agung bisa lebih rendah dari 4 tahun. Demikian juga putusan hakim Mahkamah Agung bisa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana atau perkara bebas lainnya. Setelah Hakim Agung memeriksa perkara Rizik Syihab, lalu Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dengan putusan menolak kasasi Rizik Syihab, dalam arti menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun. Dengan demikian putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan terdakwa Rizik Syihab tinggal menjalani hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah hukum yang bisa ditempuh Rizik Syihab masih ada 2, yaitu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dan juga mengajukan gerasi kepada Presiden RI. Jadi langkah ini saya sarankan agar mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI karena putusan peninjauan kembali tidak boleh lebih dari 4 tahun. Hanya bisa di bawah 4 tahun sehingga nasib-nasiban nanti hukumannya bisa lebih rendah. Demikian juga kalau tidak berhasil nanti peninjauan kembali dikurangi hukumannya, maka mengajukan kasasi ke Presiden RI, yaitu putusan kasasi ini tidak boleh lebih tinggi dari 4 tahun, harus di bawah 4 tahun atau tetap, sehingga dia nanti harapannya mungkin bisa nanti harap putusan dalam perkara gerasi itu nanti mungkin bisa hukumannya berkurang di bawah 4 tahun dan nasib-nasiban nanti semuanya. Dan itulah yang saya lihat dalam perkara kasasi daripada Rizik Syihab tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI, di mana penolakannya yaitu Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi daripada Rizik Syihab tersebut. Berarti putusan Mahkamah Agung itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dan juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun. Dengan demikian, perkara Rizik Syihab ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau inkrah, dan dia tinggal menjalani hukuman itu di dalam lembaga pemasyarakatan, dan dia sudah inkrah dan tinggal menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, sehingga masih ada 2 lagi yang bisa ditempuh Rizik Syihab tersebut, yaitu pertama, dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini adalah putusannya tidak boleh lebih dari 4 tahun, harus di bawah 4 tahun, dan yang berhak mengajukannya hanya terdakwa. Dan juga dia samping menjalani, dia dalam mengajukan peninjauan kembali itu karena perkaranya sudah ingkar, sama juga dia menjalani juga hukuman penjara itu nanti akan dikurangi hukumannya. Apabila nanti peninjauan kembali ini tidak berhasil,
masih tetap putusannya 4 tahun, nanti Rizik Syihab ini bisa mengajukan gerasi kepada presiden. Gerasi ini adalah pengampunan lah ya, supaya diampuni dia. Sehingga nanti kalau gerasi presiden ini tetap juga seperti putusan peninjauan kembali, di mana gerasi ini tidak boleh lebih tinggi hukumannya dari 4 tahun, hanya bisa berkurang dari 4 tahun tersebut. Sehingga bisa nasib-nasiban nanti hukumannya bisa turun dari 4 tahun, apa 3 tahun, apa 2 tahun, dan lain sebagainya. Itulah saya lihat dalam berperkara dia hanya ada 2 lagi yang bisa ditempuhnya kalau dia mau. Tetapi sebaiknya terpidana Rizik Syihab mengajukan peninjauan kembali. Bila nanti kalah, baru mengajukan gerasi ke Presiden RI. Hukumannya tidak boleh lebih dari 4 tahun, hanya bisa di bawah 4 tahun ya, sehingga harapannya nanti bisa putus di bawah 4 tahun. Siapa tahu, tapi inilah nanti dalam berperkara tersebut. Sekian dan terima kasih.